Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal, asisten ilmu ukur tanah dan kartografi. Baiklah, hari ini kita akan memulai praktikum yang kedua, masalah teori pengenalan alat untuk pengambilan data IUT. Baiklah, di sini ada beberapa fitur atau alat yang digunakan dalam pengambilan data IUT. Baik, dari pojok kanan kita punya meteran, bisa memakai yang 50 meter atau yang 100 meter. Lalu di sini kita punya rambu ukur. Rambu ukur biasa digunakan untuk mengukur beda ketinggian. Lalu kita punya tripod untuk tempat meletakkan teodolit itu sendiri. Lalu kita punya patok. Patok yang digunakan adalah patok utama dan patok anak. Kurang lebih jumlahnya patok utama ada 5 dan patok anaknya ada 6. Lalu kita butuhkan kompas geologi, kompas Brunton. Lalu ada GPS dan teodolit itu sendiri. Baik, ini adalah teodolit DT 200 yang dipakai standar biasa untuk pengambilan data IUT di lapangan. Nah, untuk tahap pertama kita akan memasang pancang titik utama untuk menegakkan alat teodolit. Baik, tidak usah terlalu dalam. Yang penting patok tadi bisa tegak dengan sempurna. Baiklah, selanjutnya kita akan pasang yang namanya tripod. Di sini nanti tempat meletakkan dari alat teodolit itu sendiri. Baiklah, kita buka skrupnya untuk melepaskan besi-besi yang ada di ujungnya. Nah, untuk tipsnya kita bisa kira-kira ketika sebelum menaikkan alat, posisi tripod sudah berada di tengah. Bisa dikira-kira saja. Oke, kencangkan bautnya. Jangan lupa dipijak. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan teodolit ini ke tripod dengan memasangkannya di skrup yang ada di bagian tengah dari tripod. Di bawah ya. Di bawah. Oke. Pastikan skrup menancap dengan kuat agar si teodolit tadi tidak mudah bergeser. Baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita memposisikan si teodolit berada di tengah dari patok itu sendiri. Dengan cara pertama adalah menggunakan lensa yang ada pada bagian teodolit topcon untuk mempaskan posisi teodolit agar dia berada di tengah. Kita akan longgarkan lagi skrupnya.
Kalau tidak kelihatan bisa dijadikan ujung sepatu sebagai patokan untuk melihat posisi patok tadi. Baiklah, kurang lebih seperti ini hasilnya, di mana titik dari patok itu tadi berada di tengah-tengah dari theodolite top cone. Setelah theodolite berdiri dengan sempurna, hal yang harus kita perhatikan adalah di mana tabung bull ice gelembungnya berada di bagian tengah, tanda bahwa theodolite itu telah stabil berdiri. Langkah selanjutnya setelah memastikan dari si theodolite-nya sudah stabil, lanjut kita ke nivo tabung. Harus berada di posisi tengah dengan memainkan dua levering screw, bisa ke arah depan ataupun ke arah belakang, sampai nivo tabungnya berada di tengah. Oke, baiklah, setelah theodolite berdiri sempurna, lalu nivo tabung tadi dan nivo bull ice sudah di tengah, maka langkah selanjutnya kita harus mengukur tinggi dari theodolite itu sendiri. Baiklah, pada kasus ini tinggi theodolite adalah 161 cm. Dari atas ke bawah berarti ya. Tunggu dah. Sekarang kita bisa melihat bahwa nivo tabung dan bull ice sudah sejajar, berarti theodolite siap untuk digunakan. Theodolite top cone menggunakan 4 buah baterai tipe AA untuk menghidupkannya. Terdiri dari 2, bisa juga baterai bawaan yang bisa dicas. Oke, baik, kita pasang lagi. Nah, di sini ada beberapa fitur dari theodolite top cone DT 200. Di mana tombol hijau adalah tombol untuk power, untuk menghidupkan theodolite itu sendiri. Oke, baiklah. Setelah theodolite hidup, kita akan melihat indikator yang namanya sudut horizontal dari si theodolite dan juga indikator baterai, tanda baterai kita masih penuh atau sudah berkurang. Baik. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah theodolite biasa digunakan untuk menghitung kelerengan dengan cara menekan tombol fitur V di sini atau menghitung sudut vertikal. Nah, dia akan keluar angkanya. Dimana kalau kita putar dia bisa ke rata-rata air atau 90. Ya. Oke. Baik, tahap selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan rambu ukur. Di sini kita akan mengukur beda tinggi dengan menggunakan theodolite dan juga mengukur sudut horizontal terhadap rambu ukur yang akan kita ukur.
Baiklah, yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan teodolit, arahnya mengarah ke utara sampai dia berbunyi bahwa menunjukkan dia sudah berada di titik utara. Tunggu. Kayak mana mau ngambil atas ada? Sana. Nah. Oke. Ya, geser ke ini, ke 0 ini, belum ditekan set 0-nya. Oh. Oke, baik, setelah mengarah ke utara kita tekan 0 set untuk mengarahkan dia ke utara. Nah, setelah mengarah ke utara dan kita menekan tombol set, maka akan muncul tombol horizontal mengarah ke 0 derajat, 0 menit dan 00 detik. Baiklah, setelah itu kita tekan tombol set sekali lagi. Nah, baru kita lakukan pengukuran sudut sambil mengukur beda tinggi. Baiklah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengukur jarak antara patok utama dengan patok anak ke arah rambu ukur. Baiklah, di sini didapati angka antara patok utama dengan patok anak sekitar 21,8 meter. Mana dia? Oke. Udah berapa, Wan? Ketiga. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa posisi teodolit lurus terhadap rambu ukur supaya mudah untuk kita melihat di lensa. Lurus lagi, Yud. Kurang lurus tuh, lurus sedikit lagi ke kanan. Lagi kanan. Op. Kiri sedikit, Yud. Sedikit, op. Ya, Mas. Kelihatan enggak? Atau burung? Tahan. Baiklah, tadi kita bisa melihat adanya dua buah garis bersilang seperti tanda tambah. Itu adalah benang tengah. Garis di bagian atas adalah benang atas dan bagian bawah adalah benang bawah. Nah, di situ kita akan mengukur beda tingginya dan itu perlu dicatat. Dari sini kita bisa melihat terus. Pada kondisi ekstrim yang dia tidak bisa dihitung dengan penyipat datar biasa atau waterpass, kita bisa menggunakan metode trigonometry leveling dengan memperhatikan nilai vertikal dari hasil kita menghitung rambu ukur tadi. Oke, kelihatan. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke rumus untuk menghitung jarak sebenarnya dari target yang kita tuju di rambu ukur. Oke, baiklah, langkah yang tidak boleh kita lupakan adalah untuk mengambil koordinat dari titik-titik di mana patok utama berada. Jadi kita memakai GPS untuk mengambilnya. Tinggal di mark. Lalu kita masukkan ganti sesuai nama titik, misalnya adalah KK1 untuk patok utama. Lalu kita bisa simpan sebagai titik utama dari pengambilan rambu ukur.